pagi semua. Tema firman saya untuk hari ini, saya akan memberikan nama kami menyembah Allah kami, Tuhan Yesus Kristus. Biasanya, kalau ada orang bertanya, kamu agama apa sih? Kita pasti menjawab Kristen. Dan kalau di gereja itu kita sering ditanya, siapakah Allah kita? Kita pasti menjawab Tuhan Yesus Kristus. Tapi kata-kata yang ini itu sangat mudah untuk diucapkan melalui mulut. Tapi kita benar-benar nggak sih sungguh-sungguh menyembah Tuhan? Seringkali kita juga menjadikan sesuatu sebagai berhala, melebihi menyembah Tuhan. Misalkan kita keseringan main gadget, kita keseringan main PSP atau nonton TV, ataupun kita selalu sibuk dengan artis yang kita sukai. Apa pantas kita tuh mengaku bahwa kita anak Allah? Melalui firman saya pada hari ini, saya akan mengupas lebih dalam tentang menyembah Allah. Pertama-tama, saya ingin mengambil contoh dari Alkitab. Saya ingin mengambil dua. Pertama, Daud. Daud hanyalah seorang anak muda yang masih sangat kecil dan pipinya masih kemerah-merahan. Tapi kuasa Tuhan atasnya sangat luar biasa. Apa sih contoh-contoh kebaikan Tuhan kepada Daud? Salah satunya adalah saat Daud menang melawan Goliat hanya dengan ketapel dan juga batu. Sedangkan Goliat memakai pedang dan juga baju yang besi juga. Bahkan Goliat dapat menghindar dari Saul yang ingin membunuhnya karena Tuhan melindunginya. Selain Daud, saya juga mengambil Daniel. Daniel adalah seorang yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Walau jika dia dapat ancaman bahwa dia harus menyembah rajanya, dia tidak takut sama sekali. Dia masih menyembah Tuhan. Dan juga saat dia dimasukkan ke kandang singa, dia bukannya termakan oleh singa itu, tapi dia malah tidur nyenyak dan tidak terjadi apa-apa dengan dia. Semua ini kita bisa peroleh jika kita dekat dengan Tuhan dan kita juga menyembahnya. Walau jika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan lebih sering memberikan kita cobaan. Tapi cobaan yang Tuhan berikan tidak akan melebihi yang kita mampu. Tuhan akan memberikan di bawah, misalnya di bawah level yang kita bisa. Juga saat 3 orang Majus yang bernama Baltazar, Melkior dan juga Gaspar mengikuti bintang yang terang, bintang itu hanya tertuju kepada tempat di mana Tuhan Yesus berada. Mari kita buka Matius 2 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dan dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dari ayat ini ditunjukkan bahwa bintang pun tertuju kepada di mana Tuhan Yesus berada. Tandanya Tuhanlah yang patut untuk kita sembah.
Dan saya juga mau mengambil dari Natal. Biasa Natal identik dengan pohon Natal, dan yang paling top itu Santa Claus, kado, dan lain sebagainya. Tapi semua ini tuh nggak penting. Yang terpenting dari Natal adalah Tuhan Yesus lahir ke bumi untuk menebus dosa kita. Dari Natal, biasanya yang paling ditonjolkan adalah Santa Claus. Orang-orang berpikir bahwa hadiah dan kelakuan mereka diberi dan diamati oleh Santa Claus. Dan adanya Santa Claus ini seperti mereplace adanya Tuhan Yesus. Kebanyakan saya melihat film-film barat yang saya tonton, mereka tuh seperti tidak merayakan kelahiran Tuhan Yesus, melainkan dia lebih mengharapkan hadiah dan juga berpikir bahwa Santa Claus yang mengamati mereka dan akan memberikan hadiah untuk mereka. Sama sekali tidak menonjolkan bahwa Tuhan Yesus lahir. Dan juga ada contoh lagu yang saya tahu itu seperti menyembah Santa Claus kayak gitu. Contohnya My Only Wish This Year dari yang dipopulerkan oleh Britney Spears, kan ada kata-kata Santa can you hear me? I have been so good this year. Dan itu kan aneh ya. Bukannya kita cuma bisa berharap sama Tuhan gitu. Santa itu cuma diibaratkan sebagai hiasan Natal, bukan tempat untuk berharap kan? Santa itu bukan Tuhan yang bisa mendengar semua harapan umatnya. Dan tidak ada satu makhluk pun yang dapat seperti itu. Contoh lagu yang saya ambil, Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake, he knows where you've been, better good, so be good for goodness sake. Mungkin Santa itu memang ada, tapi bukan Tuhan yang dapat melihat semua yang dilakukan orang-orang. Dia hanya manusia yang juga diciptakan Tuhan sama seperti kita. Dan yang terpenting bukan untuk diagungkan. Jadi, kesimpulan dari khotbah saya ini adalah jangan menyembah yang lain, tetapi sembahlah Dia, Sang Raja. Menyembah bukan berarti seperti gitu ya, tapi seperti orang Majus yang pergi jauh-jauh hanya untuk bertemu Tuhan dan menyembah Tuhan. Seperti kita yang pergi ke gereja, tetapi pergi ke gereja saja belum memuliakan Tuhan. Seperti orang Majus yang memberikan hadiah kepada Tuhan, dan kita yang memberikan talenta kita untuk memuliakan namanya. Sama juga seperti Daud yang bermain kecapi untuk Tuhan, dan Daniel yang taat akan perintahnya. Sekian firman dari saya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.